Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Soma dengan ISO 7221103. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pada matkul APD teori, yaitu presentasi model visual data dengan menggunakan referensi dari jurnal dengan judul Visualisasi Data Sebaran Wilayah Pariwisata di Provinsi Bali dengan Platform Tablet. Oke, langsung saja ke slide berikutnya yang menjelaskan tentang latar belakang dari pembuatan atau penelitian yang ada pada jurnal ini, yaitu pandemi COVID-19 berdampak signifikan pada industri pariwisata Indonesia, terutama di Bali, yang sebelumnya mengalami pertumbuhan stabil dengan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara antara 2017 hingga 2019. Namun pada tahun 2020 dan 2021, terdapat pandemi yang menyebabkan penurunan drastis kunjungan wisatawan yang memaksa pemangku kepentingan mencari solusi baru untuk memulihkan sektor pariwisata. Oleh sebab itu, penelitian ini merespon tantangan tersebut dengan memanfaatkan business intelligence dan visualisasi data menggunakan Tableau untuk menganalisis dan memetakan potensi wisata di Bali, sehingga nantinya wisata tersebut dapat kembali dikembangkan dan dapat dengan potensi yang dimilikinya. Kemudian, dari latar belakang tersebut ditemukan sebuah solusi, yaitu penelitian ini mencoba untuk mencari data terkait sebaran lokasi wisata di Provinsi Bali guna mengetahui potensi wisata berkelanjutan yang ada pada setiap daerah wisata. Setelah data dikumpul, penulis melakukan visualisasi data agar mudah dipahami dan dapat dijadikan acuan dalam pemetaan daerah potensi wisata di Provinsi Bali. Oke, lanjut ke slide berikutnya adalah metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini. Dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri, terdapat 5 langkah dari penelitian yang digunakan dalam jurnal ini. Secara umum, penelitian ini menggunakan langkah dari Business Intelligence Roadmap yang dibuat oleh Moss and Atri pada tahun 2003 yang melibatkan berbagai metode yang mencakup studi, literatur, dan pengolahan data. 5 langkah yang dimaksud dalam paper ini adalah identifikasi permasalahan, pengumpulan data, pembuatan dashboard, evaluasi, serta hasil penelitian. Identifikasi permasalahan yang ada pada studi literatur dikerjakan dengan penerapan business intelligence menggunakan metode studi literatur. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan data, yaitu tahap pemeriksaan data dimulai dengan mengumpulkan data dari website Kaggle yang berisi rating dan pesan objek wisata di Bali. Kemudian langkah ketiga adalah pembuatan dashboard yang menggunakan 6 fase utama pengembangan, yaitu justifikasi atau justification, perencanaan atau planning, analisis business atau business analysis, desain, konstruksi atau construction, dan penyebarluasan atau deployment. Kemudian langkah keempat adalah evaluasi terhadap dashboard yang telah disusun sebelumnya. Dan kemudian apabila langkah-langkah penelitian tersebut telah dilakukan, didapatkan hasil pembahasan berupa interpretasi serta kesimpulan penelitian yang sesuai dengan tujuan awal dari penelitian tersebut. Oke. Slide selanjutnya akan menampilkan hasil dari langkah-langkah penelitian secara lebih detail yang mencakup proses, hasil tahap pengumpulan data, hasil tahap pembuatan dashboard, serta pembahasan detail dari setiap diagram-diagram yang ada pada dashboard tersebut. Oke, yang pertama adalah tahap pengumpulan data. Hasil dari proses ini adalah sebuah dataset mengenai rating dan jumlah ulasan terhadap objek wisata di Bali yang diperoleh dari sumber Kaggle dengan link terdaftar. Sebelum dibagikan menggunakan alat Tableau, data tersebut telah melalui tahap pemeriksaan awal. Kemudian pada sisi kanan, terdapat pengertian serta variabel pada dataset. Dataset ini berisi informasi tentang objek wisata populer di Bali berdasarkan rating dan ulasan pengunjung, serta terdapat beberapa variabel, yaitu ada place, location, coordinate, Google Map rating, Google Reviewers, source, description, and tourism or visitors fee. Salah satu variabel yang mungkin akan banyak digunakan pada visualisasi ini adalah tabel place, tabel location, serta Google Map Rating dan Google Reviewers untuk mengecek potensi dari setiap tempat wisata. Oke, lanjut. Hasil penelitian yang kedua adalah tahap pembuatan dashboard. Tahap pembuatan dashboard memungkinkan pengguna untuk mendeteksikan potensi masalah serta pola yang dapat diautomatiskan. Hal ini bermanfaat untuk menekan pengalaman pelancong dan meningkatkan pelayanan di destinasi wisata.
Tableau menyediakan dashboard yang mampu menampilkan berbagai elemen seperti tabel, grafik, dan peta yang dihentikan menjadi satu, sehingga setiap model visualisasi akan dapat lebih mudah dipahami akan lebih mudah dipahami. Pada makalah ini, visualisasi yang ditampilkan berupa tree-map, diagram, bubble diagram, dan map diagram dengan tujuan visualisasi yang berbeda dan akan dijadikan pada slide-slide selanjutnya. Berikut di sebelah kanan adalah dashboard yang ada pada makalah ini. Seperti yang dijelaskan, terdapat 3 grafik, yaitu bubble yang menjelaskan tentang tinggi rating, kemudian ada tree map diagram menjelaskan tentang jumlah rating dari setiap tempat, serta yang selanjutnya adalah peta persebaran objek wisata dengan menggunakan peta persebaran atau map diagram. Kemudian kita akan melanjutkan ke hasil detail atau penjelasan detail dari setiap visualisasi. Yang pertama adalah visualisasi tree maps. Komponen-komponen yang ada adalah setiap kotak mewakili objek wisata di Bali. Ukuran kotak menunjukkan nilai relatif atau jumlah data terkait objek wisata tersebut. Semakin besar kotaknya, semakin tinggi juga rating atau pengaruh dari tempat wisata tersebut. Variasi warna menggambarkan tentang rating dari setiap destinasi wisata. Warna yang lebih gelap mengindikasikan rating yang lebih tinggi, sedangkan warna yang lebih terang menunjukkan rating yang lebih rendah. Dari gambar ini, kita dapat melihat bahwa objek wisata dengan rating tertinggi cenderung memiliki warna biru yang lebih terang atau lebih mencolok. Contohnya adalah Panglipuran Village dengan rating 4,8, serta Gua Gajah yang mungkin terlihat sangat terang itu memiliki rating yang sangat rendah yaitu 4,2. Hasil visualisasi yang didapatkan menyatakan bahwa Panglipuran Village adalah tempat wisata dengan rating paling tinggi, sedangkan Gua Gajah merupakan tempat wisata dengan rating yang paling rendah. Visualisasi ini membantu wisatawan memilih destinasi wisata yang sesuai dengan preferensi mereka berdasarkan rating yang tersedia. Pihak pengelola dapat menggunakan data ini untuk mengevaluasi dan meningkatkan potensi objek wisata. Lanjut ke visualisasi selanjutnya adalah visualisasi peta persebaran objek wisata atau mapping diagram. Komponen yang terdapat pada mapping diagram ini adalah titik berwarna yang setiap warna menunjukkan objek wisata tertentu yang tercantum di legenda. Kemudian ada posisi geografis, di mana lokasi objek wisata ditampilkan berdasarkan peta atau berdasarkan koordinat dari lintang dan bujurnya. Kemudian di sebelah kanan ada sebuah legenda yang berisikan nama-nama tempat wisata di samping peta yang membantu mengidentifikasi tempat mana yang ditandai dengan warna tertentu di peta. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa tempat wisata di Bali tersebar merata di berbagai wilayah dengan berbagai daerah seperti Ubud, Kota, dan Tanah Lot yang menunjukkan konsentrasi yang lebih tinggi. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa 3 daerah tersebut merupakan daerah yang paling banyak tempat wisatanya. Pada visualisasi ini, manfaat yang dapat dimunculkan dari visualisasi ini adalah wisatawan atau turis dapat melihat atau dapat mengetahui di mana saja tempat-tempat wisata yang ada berdasarkan peta yang juga sudah bisa dikunjungi di Google Maps dan lain-lainnya. Lanjut ke visualisasi selanjutnya atau visualisasi terakhir dari yang ada pada makalah ini yaitu visualisasi bubble diagram. Komponen dalam bubble diagram mencakup ukuran lingkaran yang mengindikasikan jumlah review. Lingkaran yang lebih besar berarti objek wisata tersebut memiliki lebih banyak reviewer. Setiap warna menunjukkan destinasi wisata yang berbeda sehingga visualisasi mudah dipahami secara visual. Kemudian sebelah kanan ada label dan legend dari diagram yang digunakan untuk menunjang pemahaman terhadap pembacaan visual wisata, di mana diberikan label berupa nama dari setiap tempat wisata disertai jumlah reviewnya. Sedangkan legenda pada bagian kanan diagram digunakan untuk mendefinisikan warna yang membedakan tiap-tiap destinasi wisata. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa destinasi wisata Tanah Lot merupakan destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi. Dapat kita lihat dari review yang ada berjumlah 75.899, sehingga Tanah Lot memiliki gelembung yang paling gede atau yang paling besar daripada tempat wisata lainnya. Visualisasi ini menunjukkan seberapa banyak review yang diperoleh oleh setiap tempat wisata. Informasi ini menjadi perbandingan berharga bagi para wisatawan yang ingin mengetahui mana tempat wisata yang sering dikunjungi dan mana yang jarang dikunjungi. Dengan demikian, para wisatawan dapat dengan mudah memilih destinasi yang sesuai dengan preferensi mereka. Oke, kemudian slide selanjutnya akan menerangkan tentang kesimpulan yang kami dapat, kesimpulan yang saya dapat pada makalah ini. Yang pertama adalah visualisasi data. Sebaran objek wisata di Bali dapat divisualisasikan menggunakan Tableau dengan beberapa pilihan grafik seperti tree maps, scatter plot, dan basic maps. Kemudian kami juga mendapatkan
sebuah kesimpulan tentang objek wisata dengan rating tertinggi serta objek wisata dengan rating terbanyak, yaitu hasil penelitian membuktikan bahwa Panglipuran, Goa Lawah, dan Jatiluwih merupakan tiga objek wisata dengan rating tertinggi. Kemudian Tanah Lot, Garuda Wisnu Kencana, dan Kota-Kota menjadi tiga objek wisata dengan jumlah ulasan terbanyak di Google atau yang paling banyak reviewnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sehingga hasil yang didapatkan dari analisis tersebut mungkin akan dapat digunakan oleh stakeholder untuk menunjang potensi dari tempat-tempat wisata tersebut. Kemudian didapat juga hasil dari persebaran daerah wisata di Bali yang sudah sangat maju atau sudah sangat tersebar rata dan terkonsentrasi pada daerah Ubud, Kota dan Tanah Lot. Kemudian yang terakhir adalah berdasarkan hasil analisis, wisatawan dapat memilih objek wisata sesuai preferensi, baik berdasarkan review yang banyak atau ratingnya tinggi. Dari sekian hasil tersebut, mungkin selanjutnya stakeholder dari tempat wisata-wisata yang telah terview tadi dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengembangkan potensi dari setiap tempat wisata. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya dan ada belibetnya, saya minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.